Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, kita kelas dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia siap, terima kasih. Oke. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Kalian memang luar biasa. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali kelas 10 Oto ya, di mana pelajarannya mulai jam ke-1 ya. Ini sebelum mulai pembelajaran, Pak Ugat ingin mengecek kehadiran. Ya. Oke. Absen 1 Aditya Wildansa. Oke. Selanjutnya absen 2. Ada kabaran absen 2 Syafruddin. Oke. Absen 3 Ardian 36. Tidak hadir. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 36 yang tidak hadir 5 siswa. Oke, mudah-mudahan yang belum bisa gabung, semoga segera diberikan kesehatan, minggu depan bisa bertemu kembali. Ya. Mari kita bersyukur karena yang hadir ini masih diberikan kesempatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa bertemu lagi di pembelajaran hari ini. Ya. Kalian anak-anak hebat pasti nanti akan juga menjadi orang yang hebat. Oke. Untuk pertemuan kali ini, nah ini sedikit mengulas tentang materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu namanya pengukuran. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang pengukuran, yaitu diawali dengan jangka sorong. Ya, kemarin kita sudah belajar ya sedikit, yaitu ada mikrometer, ada jangka sorong, ya, kemudian ada juga mistar, ya, dan lain sebagainya. Oke. Sedikit saja. Pak Uga tanya. Nah, ini fungsi mikrometer apa, Mas? Untuk mengukur apa? Tebal apa? Tebal. Ya, dengan ukuran ketelitian yang lebih apa? Kecil. Lebih kecil ya? Ya, oke. Selanjutnya, kemarin kita juga sedikit mengulas tentang kegunaan alat ukur. Ya. Kenapa sih kok kita belajar alat ukur? Berarti kita harus tahu. Biar apa? Biar kita tahu ukuran, Mas. Karena kita orang teknik harus bisa mengetahui ukuran dari suatu benda atau jarak dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nanti kalian kalau di dunia industri, ya, kemudian di sosial, pasti ukuran itu pasti akan dipakai. Terutama nanti yang kalian tekuni adalah bidang teknik, pengukuran. Kita harus juga bisa mengukur. Selain bahasa orang teknik adalah gambar, kita juga harus bisa mengukur.
Di sini nanti Pak Ugat akan sedikit mengulas tentang pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang jangka sorong mikrometer ya. Tapi hari ini nanti akan diperdalam dengan materi jangka sorong. Ada yang tahu fungsi jangka sorong? Nah, ini. Angkat tangan, nggak usah malu. Fungsi jangka sorong. Vernier kaliper, sketmat apa? Untuk mengukur apa? Nah, mengukur ketebalan, diameter dalam, dan diameter luar, serta memiliki ketelitian yang tinggi. Oke, beli plus buat temannya. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh teman kalian, ya, bahwa memang jangka sorong itu secara umum bisa digunakan untuk mengukur diameter, baik diameter luar, baik diameter dalam, dan kedalaman. Perlu diketahui bahwa ketelitian jangka sorong itu ada beberapa macam, tergantung ketelitiannya, yaitu 0,05, 0,02, dan 0, per 1000. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Tapi sehat semua kan? Sehat. Ada yang sakit? Tidak ada ya? Oke. Kalau gitu dilanjut sama Pak Ugat. Ya. Ya. Oke. Jadi mengukur dengan alat ukur presisi ini pasti kalian sudah pernah mencoba di video-video ya di YouTube, di mana ini adalah gambar dari sebuah peragaan yang bagian ujung atas itu. Nah, ini yang ditunjuk oleh kursor sama Pak Ugat ini adalah mengukur diameter dalam. Ya, kelihatan ya. Kemudian yang bagian bawah ini. Nah, ini adalah mengukur diameter luar. Ya. Luarnya apa, Pak? Luarnya daripada diameter dalam. Kalau yang ini kemarin kita pelajari bareng-bareng, yaitu fungsi daripada mikrometer. Ya. Masih ingat kan? Materi ya. Setelah kita belajar vernier caliper ini, kita diharapkan ya peserta didik bisa menjelaskan dan cara menggunakan vernier caliper. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya diawali dengan yaitu jangka sorong. Ya, biasanya kita gunakan itu adalah jangka sorong, nama lainnya vernier caliper atau sketmat. Yang bagian ini adalah vernier caliper ya, di mana ini adalah masih menggunakan manual, masih menggunakan skala. Kalau yang ini dial caliper karena apa? Menggunakan jarum. Ya, bedanya seperti itu. Selanjutnya yang bagian bawah ini adalah sudah menggunakan digital. Jadi nanti kalau kalian ketemu tiga alat ini itu sama saja, cuma cara membacanya saja beda. Kalau yang di bagian sini adalah seperti manual, kemudian yang sini seperti dial yaitu jarum. Kalau yang bawah ini seperti digital. Jadi angkanya akan langsung keluar seperti itu. Masuk ke dalam vernier caliper yang ukurannya ketelitiannya adalah 0,1. Ya. Ingat, kemarin Pak Uga juga sekilas sudah menjelaskan tentang apa itu skala utama, ya. Kemudian ada skala apa lagi? Skala Nonius. Jadi kalau SU ini, ya, ini adalah skala utama, sedangkan N adalah skala Nonius. Ya. Jadi kalau kita bisa mengukur seperti ini adalah dari satuan untuk mencari skala Nonius. Ya, berarti di bawah satu stripnya itu nilainya adalah 0,1. Ya.
Kenapa kok bisa 0,1 Pak? Ya karena itu tadi kita menggunakan rumus yaitu N dapat dicari dengan rumus N sama dengan panjang skala SU dibagi dengan jumlah strip pada skala 0. Jadi setiap stripnya jumlahnya itu ada 10. Kalau dibagi dengan 9 akhirnya ketemunya 0,1. Sampai sini ada yang tanyakan? Pak, kalau yang 0,05 ya sama saja. 0,02 sama saja. Ya. Tergantung daripada jumlah apa? Jumlah apa? Garis yang ada di skala 0. Nih, ya. Ini seperti gambar ya. Ini ditunjukkan ya. Sudah tampil kan? Nah, yang paling bawah sendiri itu adalah angka 0 sampai dengan angka 10. Ya. Karena ini jaraknya adalah 0 ke 1, 0,1, 1 ke 2 itu jaraknya adalah 0,1. Terus kalau dijumlahkan mulai 0 nilainya adalah 0,2. Dan seterusnya. Semakin ditambah jumlah nilainya, otomatis nilainya semakin bertambah, yaitu bertambahnya berapa? 0,1. Ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Oke. Kemudian ini kita masuk ke dalam alat ukur dengan ketelitian yang 0,05. Sama seperti yang disampaikan sama Pak Ugat, karena jumlah skala nonisnya adalah 20 strip. Ya. Sehingga 19 per 20 sama dengan 0,95. I sama dengan X per X kurang N, yaitu 1 dikurangi 0,95 sehingga ketemulah per strip atau per garis itu nilainya adalah 0,0. Jelas ya? Nah, ini gambarnya. Yang skala nonis ini ya, yang bawah ini itu kan ada 0 sampai 10. Ya. Kalau di total itu ada 20 strip. Ya, tapi bacanya mulai mana Pak? Mulai angka yang di belakangnya 0. Nah, sehingga kalau di total itu adalah nilainya 9 per. Kalau yang tadi kan 0,1 kan 10. Ya. Nol ke 10. Hitungnya mulai 1 sampai 10. Sehingga ketemunya Nah, kalau yang ini adalah 0 sampai 20, hitungnya mulai 1 sampai 20, ketemunya adalah 19. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini loh. Nah, ya, 0 sampai ke 10 ini kalau di total adalah 20 strip. Ya, ngitungnya mulai dari mana? Belakangnya 0 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sampai sini dihitung berapa totalnya? 9, 19. Temulah 19. 19 dibagi 20 ketemunya 0,95. Sehingga I ya ketemunya apa? 1 kurangi 0,95 sehingga ketemunya adalah 0,05. Jadi nilai per strip ini ya ini adalah 0,0. Kalau ini Pak 0 ke 1 berarti nilainya adalah 0,1 atau 10 mili. Kenapa kok ketemu ketelitian 0,02 ini? Sama seperti yang tadi yaitu 0,1 dan 0,05. Sekarang kita masuk kepada 0,02. Ayo, belajar. Menjelaskan, ayo.
Yang maju dapat poin tersendiri. Nah, ini. Nanti kalau ada kurangnya dibantu sama Pak Ugat. Dijelaskan seperti Pak Ugat tadi, kenapa kok bisa ketemu ketelitian dengan 0,02. Yang maju dapat reward poin dari Pak Ugat. Beri plus dulu buat temannya. Oke, coba dijelaskan kenapa kok ketemu dengan ketelitian 0,02. Karena skala newsnya itu dihitung 50. Terus kan kita hitungnya dari angka yang di belakang 0. Jadi dari sini ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke sini itu 50. Karena dihitungnya dari angka di belakang 0, jadi 49. Terus 49 ini dibagi sama 50 karena ditemukannya skala newsnya itu sebanyak 50 strip. Terus 49 dibagi 50 sama dengan 0,98. Nah, selisihnya kan 1 mm. Jadi X dikurangi N. 1 dikurangi 0,98 ditemukannya 0,02. Jadi kita menemukan setiap strip ini nilainya 0,02. Kalau ditambah gini, kalau ini ke sini 0,02, ke sini lagi berarti ditambah 0,04. Oke. Ada yang tanyakan? Repost buat temannya. Oke, terima kasih. Jadi benar apa yang disampaikan sama teman kalian ya. Kalau kita menggunakan ketelitian 0,02, otomatis nanti di alat ukurnya di jangka sorongnya ini ya, ini berdekatan, berhimpitan. Dihitung mulai awal sampai dengan 10 ini ada sekitar 50 garis. 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 50 garis. Jelas ya? Oke. Nanti Pak, cara membacanya gimana? Ya sama, semua ketelitian sama dalnya. Cara membacanya apa? Dibaca dulu skala utamanya, baru nanti ditambah dengan skala nominus. Caranya Pak, cari garis yang paling lurus. Ya. Makanya nanti sebelum menggunakan jangka sorong, pastikan kalian harus mengkalibrasi. Dikalibrasi. Gimana Pak cara kalibrasinya? Nah ini caranya, kamu lihat antara garis 0 skala utama dengan garis 0 skala nonius. Kalau kita rapatkan, ya kita rekatkan itu harus lurus, tegak lurus dengan atas dan bawah. Pak, kalau terjadi pergeseran berarti apa? Berarti alat ukur ini tidak presisi. Berarti tidak presisi, berarti apa? Nanti hasil yang akan didapat juga tidak sesuai. Nanti ya. Makanya harus dikalibrasi, dicek. Sebelum kita gunakan, pastikan kita jelas ya. Oke. Kita sebelum melangkah lebih jauh, ya ini Pak Ugat mau menampilkan ini. Nah, kita harus bisa mengetahui di mana bagian-bagian komponennya. Ya. Yes. Sekarang cowok maju. Wah, ini yang laki-laki, jangan kalah sama yang cewek. Maju, dijelaskan nih, ditunjukkan. Mana sih yang namanya outset ya? Oh, yang ini Pak. Nah, kemudian yang namanya inset mana? Dijelaskan, ayo. Beli plus dulu buat bakal. Oke. Oke. Oke, mau ditanyakan. Oke, beli plus buat temannya. Jadi benar seperti yang disampaikan teman kalian ya, bahwa kita tadi sudah belajar tentang vernier caliper atau jangka sorong. Untuk yang bagian atas ini namanya apa tadi? Inset. Ini untuk mengukur apa? Diameter dalam. Kalau yang bawah ini, rang bawah ini atau disebut untuk mengukur
diameter. Nah, kalau yang bagian belakang ekornya ini, depth untuk mengukur apa? Kedalaman. Oke ya. Oke. Sudah belajar tentang cara kalibrasi, sudah belajar tentang bagian-bagiannya, sudah tahu nama-namanya, kemudian sudah tahu juga ketelitiannya, kemudian juga sudah tahu gimana ketemu ketelitian tersebut. Ya, berarti dengan pertemuan hari ini kita sudah belajar banyak. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai nanti lupa lah ini. Ya. Oleh karena itu ini dibagikan dulu sama Pak Ugat. Silakan kalian amati ya. Kalian amati, kalian pelajari. Nah, ini. Minta tolong dibagikan. Nah, ini. Nah, dilihat biar tahu, biar ngerti. Ingat, jangan ditaruh di lantai ya. Karena alatnya presisi, nanti kalau cara penggunaannya salah otomatis akan cepat rusak. Nah, kalau sudah nih sambil kita belajar nanti silakan dibentuk kelompok ya. Nanti satu kelompok adalah 5 siswa ya. Silakan dibentuk satu kelompok adalah 5 berarti yang ada 6 kelompok ya. Nah, silakan kalian tulis ya. Alat ukur yang kalian pegang itu ketelitian berapa, kemudian alasannya kenapa, kemudian nanti minta tolong digambarkan ya. Nanti akan diberikan soal sama Pak Gugat, silakan kalian gambarkan skalanya. Jadi ya, misalkan tadi ya seperti yang dijelaskan ya. Nih, misalkan Pak Ugat minta tolong buatkan skala ukuran 10 mm. Nah, ini garis skala utamanya itu di mana ya. Kemudian skala non-use-nya di mana. Nah, ini. Nanti ya. Karena dari setiap ketelitian nanti pasti stripnya akan berbeda tergantung jumlahnya. Bisa ya? Bisa. Oke. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Oke. Nih. 1, 2, 3. Untuk tugas kelompoknya, ini silakan kalian bawa buat ukuran ya. Nomor 1 adalah 10,00 mm. Yang dua adalah 10,02 mm. Nah, yang ketiga adalah 5,06 mm. Ya, gambarnya seperti ini tadi. Nah, ini fotonya setiap kelompok ya, upload sendiri-sendiri ya, per siswa ya. Nanti setelah selesai dikumpulkan, sebelum dikumpulkan nanti minta tolong difoto ya sebagai arsip, nanti silakan dikirim di Google Classroom. Nah, untuk kelas GC-nya sudah dikirim sama Pak Ugat ya. Jadi nanti hasilnya silakan kalian foto. Buat melingkar nggak apa-apa. Nah, senyaman mungkin. Nah, iya, sambil mendiskusikan tugasnya sama Pak Ugat diberikan sedikit tambahan ya materi tentang jangka sorot ya. Mungkin ada yang masih bagian-bagian dari jangka sorot. Yang pertama adalah ada rahang dalam, di mana belakang jelas ya, skala utama garisnya ya di depannya 0. Kenapa kok ketemu 15,6
42 mm ya. Ingat, ini kalau milimeter huruf M-nya kecil ya, jangan besar ya. Ya. Jadi dilihat, diperhatikan di sini ya, ini. Garis 10 ada 11, 12, 13, 14 dan 15. Setiap angka 10 dan 20 ini di tengah-tengahnya ada garis panjang. Itu adalah sebagai mempermudah kita untuk membaca bahwa nilai daripada ini adalah sudah setengahnya, separuhnya, 5. Berarti kalau sini 10, berarti sini sudah 15. 15 apa? 15 strip. Atau 15 mm. Mana ya, ini yang lurus adalah garis yang betul-betul lurus. Kalau ini kan masih ada celahnya ya. Celah, terus kalian amati ya dengan ketelitian sehingga oh ternyata ditemukan Pak, yang paling lurus adalah di sini 2, sehingga ditambahkan 0,02 sehingga ketemunya adalah 15,62 mm. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Nah, sehingga apa? Tugas yang diberikan sama Pak Ugat itu silakan kalian gambar seperti ini garisnya. Skala utamanya ini. Buat seperti ini, skala utamanya garisnya berapa, skala non-minusnya berapa, sehingga nanti akan ketemu nilai yang diminta. Ngerti ya? Nomor 1 itu Pak. Ya. Yang ketemunya itu yang di 8 ini Pak. Untuk menggambar 10 mm ya. Ya ini berarti garisnya kan pasti lurus toh. Ya. Ya. 10 dengan 0 ini pasti lurus. Ya sudah ya, ini gambaran. Oh, mantap. Ya. Ya. Oke ya. Di sini tadi kita dapat tugasnya itu membuat skala ukur dari alat jangka solo dengan hubungan 10 mm, 10,2 mm, kemudian 3. Jadi setiap satu strip nilainya tapi ada 6. Jelas ya? Nah, ini cek sama Pak Ugat, ada yang bisa semua ya. Lipat dulu buat kalian. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang skala solo. Minggu depan kita akan belajar namanya alat ukur biang indikator. Biang indikator. Jadi ya, yang nanti bentuknya adalah seperti batang. Minggu depan nanti kita akan belajar namanya biang indikator. Batangnya seperti ini ya. Ini yang digunakan untuk mengukur satu kolengan, kemudian kelurusan daripada sirkuit, kemudian badannya dan sebagainya. Tolong disiapkan untuk minggu depan ya. Materinya jangan lupa dibaca-baca masing-masing, yaitu tentang biang indikator. Yang mau ditanyakan dulu, Pak itu bentuknya seperti itu. Nah itu nanti kita pelajari dulu. Nah apapun alatnya itu kalau bentuknya berbeda-beda pasti ada tujuannya. Jelas ya?